Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, alhamdulillahil ghaffari sattar, assalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, khatamul anbiya wa imamul mursalin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Zat penguasa tunggal alam semesta ini yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, dan juga keyakinan. Keyakinan bahwa Allah itu bisa merubah segalanya. Bisa merubah yang tadinya miskin menjadi kaya, hina jadi mulia, susah menjadi mudah, rugi menjadi untung. Itu Allah yang hanya mampu bisa membalikan keadaan. Ya muhawilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang maha membolak-balikan keadaan, baliklah keadaan kami menjadi keadaan yang baik. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul kepada beliau di padang mahsyar nanti kita berada di dalam naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, hari ini kita akan kajian kembali, kajian ba'da maghrib, yang insya Allah bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman, tapi bermanfaat juga untuk saya pribadi. Karena ketika saya berucap, telinga saya mendengar, otak saya merespon, hati pun juga ikut merasakan dan dinasihati kembali oleh apa yang saya bicarakan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, kembali lagi, Allah sebagai pusat. Kajian yang ketiga ini. Orang-orang yang mengenal Allah dan meyakininya insya Allah akan tenang hidupnya, jauh dari kekhawatiran, jauh dari kegelisahan. Jadi artinya para nabi itu meskipun banyak masalah, tapi hatinya tuh tenang aja, pikirannya tuh tentram. Karena apa? Karena yakin bahwa Allah akan menolongnya. Seperti kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan kaum Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatullahu alaih, apa? Para kaum Nabi Musa semuanya useless. Para kaum Nabi Musa semuanya frustasi karena yakin akan terbunuh dan akan tenggelam di Laut Merah karena diburu sama prajuritnya Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Tenang, pertolongan Allah akan datang. Sebentar lagi akan datang, saya yakin. Akhirnya apa coba? Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, pukulkan tokatmu di pinggir laut. Sebelumnya Nabi Musa juga nggak paham untuk apa tongkat dipukul di pinggir laut. Tapi ketaatan Nabi Musa ya bilang, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Akhirnya Nabi Musa dengan keimanan yang besar, percaya kepada Allah, akhirnya ya udah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke pinggir Laut Merah. Dan akhirnya apa? Terbelah. Itu keyakinannya. Itu keyakinan. Dan keyakinannya gimana lagi? Ketika Nabi Sulaiman diceritakan lupa kepada Allah, punya banyak nikmat. Nabi Sulaiman akhirnya lupa kepada Allah. Tapi ketika dicabut nikmatnya sama Allah, Nabi Sulaiman gak berputus asa. Karena apa? Karena dia yakin Allah punya kehendaknya baik. Allah punya keputusan yang baik. Allah kasih kesulitan, Allah kasih kesakitan, Allah kasih kepayahan, pasti nanti berujungnya baik. Kita kehilangan kerjaan misalnya, yakinlah bahwa nanti di masa depan nanti yang akan datang, Allah bukan hanya kasih pekerjaan, bahkan Allah memampukan kita membuka lapangan kerja. Ketika kita dihina sama orang, kita dihina sama bos, di depan para karyawan banyak, kita malu, merasa harga diri kita rendah, harga diri kita turun. Harusnya kita sabar, harusnya kita tenang, harusnya kita tentram. Karena yang bisa menghinakan sebenarnya menghina adalah Allah. Yang bisa memojokkan sebenarnya memojokkan hanyalah Allah. Nanti kita percaya bahwa di depan nanti kita bukan hanya jadi karyawan, tapi kita jadi bos dari satu perusahaan yang akan kita pimpin. Itu cita-citanya. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Makanya kita harus berpusat ke Allah aja.
Bukan berpusat kepada manusia, berpusat kepada bos, berpusat kepada saudara kita yang punya kekuasaan, punya perusahaan, punya kekuatan, punya jabatan. Kalau kita pusatnya sama Allah, santai aja. Mau orang benci sama kita, asal kita benar jalannya. Asal kita baik jalannya, asal kita sopan kelakuannya. Ketika kita masih di jalan Allah, berarti kita ada di dalam jaminan Allah. Kita masih berharap sama Allah aja, meskipun gak dikabul, itu sebenarnya udah luar biasa. Misal nih kamu nih Denny, kamu diundang ke Istana Negara, bangga gak? Bangga kan? Ceritain ke teman-teman. Woi, apaan? Besok ada live, tonton gue ya di TV One. Ngapain? Gue ada kunjungan nih. Kemana? Ke Istana Negara. Serius lu? Iya serius. Ketemu presiden sama anak-anaknya. Ada Gibran, ada siapa lagi tuh? Kaisang. Sama itu siapa? Yang anaknya tuh? Cucunya siapa? John Etes. So kamu ceritain kemana-mana, padahal istilahnya cuma ketemu presiden. Terus ketika kamu ketemu presiden, kamu nggak minta apa-apa, soalnya apa? Udah speechless, udah ketemu presiden aja udah bangga. Bisa selfie, bisa langsung taruh upload di Instagram, di YouTube, cerita kemana-mana. Gue nih pernah jumpa sama presiden, nginjekin kaki di istana presiden, bangga kan? Apalagi kita udah diizinin sama Allah, ketemu sama Allah, lebih bangga mana? Ketemu sama Allah aja di dalam sholat udah luar biasa kan? Allah apa? Ngundang bahkan. Cika, mau apa? Ayo nih sholat 5 waktu ketemu aku. Bilang apa yang kamu mau, ayo. Hei Cika, ayo ingat aku. Nanti aku ingat kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Kalau kamu ingat aku, nanti apa yang kamu mau aku kasih. Jadi pusat hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun kita patahkan. Kita misalnya pengen pekerjaan yang enak, kita ingat, oh iya ada saudara nih yang punya jabatan, ada saudara yang punya kekuasaan, punya perusahaan, patahin aja. Enggak, gue gak mau ke dia, gue buka Allah aja dah. Ntar Allah biar yang ngutus, nanti gue jadi supplier ke perusahaan dia, baru gue ketemu sama dia. Gitu, kita salaman. Pak, saya kesini bukan sebagai pengen ngelamar kerja, tapi saya sini sebagai tanda tangan kita setuju untuk supplier. Gitu. Kita pusat ke Allah, jangan ke siapa-siapa, patahkan jika itu ada. Oke, mungkin cukup itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya mendengar, juga terutama bermanfaat bagi saya yang masih banyak khilaf, masih banyak salah. Saya berkata juga bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling alim, bahkan saya yang paling bodoh, saya yang paling banyak kesalahan. Karena semakin banyak kita berbicara, pasti semakin banyak kita salah dalam berkata, salah dalam ada keselip lidah, kesalahpahaman saya terhadap sesuatu, pastilah. Mudah-mudahan Allah mengampuni teman-teman semua, mengampuni saya juga, mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah juga memberkahi hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana mati nih?